Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Alzara Dondo dari kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 15142131. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal media pembelajaran di sekolah dasar. Jadi, saya akan menjelaskan tentang mengenal media pembelajaran di sekolah dasar. Jadi, media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam teknologi pembelajaran. Dalam menerapkan teknologi pembelajaran, guru harus menggunakan media agar dapat menyampaikan pesan berupa konsep atau konten pembelajaran sehingga siswa dapat dengan menerimanya dengan baik. Teknologi pembelajaran tidak hanya bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik tanpa adanya media yang dipilih dan digunakan. Media pembelajaran tidak terbatas pada apa yang digunakan pengajar di dalam kelas, tetapi pada prinsipnya meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta didik, di mana mereka berinteraksi dalam membantu proses belajar mengajar segala. Dengan mengenal media pembelajaran dan memahami cara-cara menggunakannya akan sangat membantu tugas para guru dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Secara etimologi, media berasal dari bahasa Latin yang artinya alat, sedangkan secara terminologi ialah menyajikan suatu informasi ilmiah yang dapat membuat seorang paham dengan mudah. Adapun pernyataan hamalik di bawah media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dalam pengajaran antara guru dan peserta didik. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat bantu mengajar, baik di kelas indoor ataupun di luar kelas outdoor. Dalam hal ini diperkuat oleh pendapat Jahiri bahwa media pembelajaran sebagai alat yang akan mudah membantu kelancaran serta keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, adapun manfaat media pembelajaran adalah yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan dengan bantuan media pembelajaran. Penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Yang kedua, ada proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung bicara satu arah. Yang keempat, ada efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja. Siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, mengalami sendiri melalui media, pemahaman siswa akan lebih baik. Yang selanjutnya, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di manapun dan kapan saja.
Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Perlu kita sadari bahwa di mana sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk lebih mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber informasi pengetahuan. Yang terakhir ada mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, motivasi belajar, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh media pembelajaran di SD meliputi buku teks. Buku-buku pelajaran adalah pembelajaran yang paling umum digunakan di SD. Mereka berisi informasi dan materi pembelajaran yang struktural. Selanjutnya ada proyektor. Dengan proyektor dapat digunakan untuk menampilkan gambar, grafik, atau teks di layar, membantu siswa memahami konsep lebih baik. Yang selanjutnya ada papan tulis. Di sini papan tulis tradisional tetap penting di kelas SD. Guru dapat menggunakan papan tulis untuk menjelaskan konsep-konsep dan menulis tugas. Adapun media audio selanjutnya, perekaman suara atau perangkat pemutaran audio dapat digunakan untuk mendengarkan cerita, lagu, atau rekaman yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya ada komputer dan perangkat lunak pendidikan. Jadi komputer dan perangkat lunak pendidikan dapat membantu siswa memahami konsep matematika, membaca, dan bahasa. Adapun media visual seperti poster, gambar, atau kartu bergambar dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep atau topik tertentu. Yang terakhir ada media interaktif. Permainan pendidikan dan aplikasi edukatif yang interaktif dapat membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan.